Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Dan pagi hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, jadi satu hari, kata Abu Hurairah, Nabi SAW pernah menugaskan aku untuk membayar zakat. Maksudnya zakat fitrah di bulan Ramadan. Lalu ada seseorang yang datang dan menumpahkan makanan, tiba-tiba mengambilnya. Maka aku pun mengatakan sesuatu, wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku benar-benar akan mengadukan kamu kepada Rasul. Maka tiba-tiba orang ini mengatakan, inni muhtaj wa alayya iyalun wa li hajatun syadidah. Wahai Abu Hurairah, aku ini benar-benar dalam keadaan butuh. Aku memiliki keluarga dan aku pun sangat berhajat kepada makanan itu. Maka kata Abu Hurairah, fa khallaitu anhu, aku pun melepaskannya. Kemudian di pagi harinya dia berjumpa dengan Rasul. Kata Nabi SAW, ya Aba Hurairah, ma fa'ala asiruka al-bariha. Wahai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan dengan tawananmu semalam? Maksudnya orang yang ditangkap oleh Abu Hurairah karena mencuri zakat fitrah itu. Maka Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, syaka hajatan syadidatan wa iyalan farahimtuhu. Orang itu mengadu sesuatu kepadaku, ya Rasul, tentang kebutuhan yang mendesak dan keluarganya yang fakir. Maka aku pun kasihan, maka aku pun lepaskan dia. Maka Nabi SAW mengatakan, amma innahu kadzabaka wa saya'ud. Kata Nabi SAW, ya Abu Hurairah, dia telah berdusta kepadamu dan nanti malam dia akan datang lagi. Maka kata Abu Hurairah, fa'araftu annahu saya'ud. Aku tahu karena Rasul sudah ngomong begitu, berarti malam ini akan datang lagi tuh. Karena Rasul sudah ngomong kayak gitu. Maka Abu Hurairah pun mulai menjaga atau berjaga-jaga di malam itu. Rupanya betul, orang yang mencuri kemarin datang pula malam ini dan sama menumpahkan zakat fitrah dan mengambil sesuatu dari
makanan itu. Maka dikejar oleh Abu Hurairah, ditangkap lagi. Kemudian Abu Hurairah ngancam lagi dan mengatakan, la arfa'annaka ila Rasulillah. Sekarang kamu tidak mungkin saya lepas, saya akan laporkan kepada Rasul. Tiba-tiba orang ini mengatakan lagi, da'ni fa inni muhtaj wa alayya iyal wa la a'ud. Tolonglah Abu Hurairah, saya ini berhajat dengan makanan itu. Keluargaku miskin dan saya janji saya tidak akan kembali. Fa khallaitu sabilahu, aku pun kemudian melepaskan pencuri itu. Di pagi harinya berjumpa dengan Rasul. Rasul ngomong lagi, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal bariha. Abu Hurairah, apa yang dilakukan dengan tawananmu semalam tu? Maka Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, syaka hajatan syadidatan wa iyalan farahimtuhu fa khallaitu sabila. Sama alasannya wahai Rasul, dia sangat mengeluh kepadaku karena butuh sekali makanan itu dan dia punya keluarga miskin. Aku pun kasihan, akhirnya aku lepaskan lagi. Kata Nabi SAW, ama innahu qad kadzabaka wa saya'ud. Sebenarnya pencuri itu berdusta kepadamu wahai Abu Hurairah. Nanti malam pasti datang lagi. Ini ketiga kalinya berarti kan. Maka karena sudah tahu nih nanti malam akan datang, Abu Hurairah berjaga-jaga lagi. Rupanya betul datang lagi dan mencuri lagi, menumpahkan zakat fitrah, kemudian mengambil sebagian makanannya. Maka dikejar Abu Hurairah, maka ketangkap dan Abu Hurairah ngancam lagi, la arfa'annaka ila Rasulillah. Oh, enggak ada lagi. Ini sudah terakhir, kau udah 3 kali masalahnya. Saya akan laporkan kepada Rasul. Ketika kemudian sudah tidak ada ampun lagi dari Abu Hurairah bahwa dia akan melaporkan kepada Rasul, tiba-tiba orang ini mengatakan, da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Wahai Abu Hurairah, bisa enggak kau lepaskan aku? Nanti ku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang Allah akan memberikan manfaat kepadamu dengan kalimat yang ku ajarkan itu. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, mahu, apa kalimat itu? Maka orang ini mengatakan, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimal ayat. Kemudian orang ini, pencuri ini mengatakan, apabila engkau beranjak ke pembaringan, kau hendak tidur, baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai selesai dia baca ayat kursi itu. Kemudian pencuri ini mengatakan, fa innaka lan yazala alayka minallahi hafidhun wa la yaqrabannaka syaitanun. Kalau engkau baca surah ayat kursi ini, maka Allah akan jaga dirimu dan tidak ada satupun setan yang dekat-dekat dengan kamu sampai waktu pagi. Maka tiba-tiba kata Bara, aku pun lepas dia. Fa khallaitu sabilah. Ketika di pagi hari, Rasul ngomong lagi, ma fa'ala asirukal bariyah. Hei Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu itu? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimani kalimatin yanfa'unillahu biha fa khallaitu sabila. Rasul, dia mengajarkan beberapa kalimat semalam. Kata dia, kalau ku baca manfaatlah kalimat itu di sisi Allah, maka ku lepaslah dia. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahi, apa kalimat yang diajarkan kepadamu itu? Maka kata Abu Hurairah, dia mengajarkan, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi min awwaliha hatta takhtimaha. Apabila kau beranjak ke pembaringanmu, bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir. Kemudian dia mengatakan bahwa aku akan senantiasa dijaga Allah
dan tidak didekati syaitan. Maka Nabi SAW mengatakan, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Abu Hurairah, kau tahu siapa dia? Dia adalah syaitan. Sadaqaka wa huwa kadzub. Untuk masalah ini benar dia, tapi dia itu pendusta. Secara umum setan itu pendusta, tapi khusus ayat kursi yang kau ajarkan, apabila di malam hari kau baca sampai subuh Allah akan jaga dan setan tidak akan dekat, itu benar. Makanya Rasul mengatakan sadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar dalam masalah ini, tapi ingat, setan itu pendusta. Taib asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lain yang menunjukkan tentang keagungan ayat kursi ini, di mana dikisahkan dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an. Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an. Jadi Ubay ibn Ka'ab ini satu hari berada di masjid. Kemudian Nabi SAW datang kepada beliau menanyakan soal ayat yang paling agung dalam Quran. Kata Nabi, ya Abal Mungdir, atadri ayyu ayati min kitabillahi ma'aka a'zam. Wahai Abal Mungdir, ini kunyah daripada Ubay ibn Ka'ab. Tahu enggak ayat dalam Quran yang paling agung menurutmu? Ingat, Ubay bin Ka'ab ini sahabat yang dilebihkan dalam Quran, dan direkomendasi Rasul untuk para sahabat mengambil Quran dari dia. Ubay bin Ka'ab ini, makanya di masa Umar, ketika Umar menghidupkan taraweh 1 bulan, yang jadi imam siapa? Ubay ibn Ka'ab. Dia mengimami manusia di masa Umar 23 rakaat. Jadi karena Rasul tahu bahwa Ubay ini dilebihkan oleh Allah dari segi Quran, makanya dia memiliki keistimewaan, sampai-sampai namanya disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW satu hari memanggil Ubay dan mengatakan, ya Ubay, Allah memerintahkan aku untuk membacakan kepadamu surah Al-Bayyinah. Kemudian Ubay mengatakan, as-samanillah, apakah Allah menyebut-nyebut namaku wahai Rasul? Ya. Maka Ubay pun menangis, saking senangnya. Kok bisa orang sepertiku disebut-sebut Allah, padahal banyak orang yang lebih utama dibandingkan aku, kata Ubay. Di sana ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kenapa aku gitu? Ya. Sekali lagi, karena dilebihkan dari Al-Quran. Makanya satu hari Rasul ketika di masjid menghampiri Ubay dan mengatakan, ya Abal Mungdir, wahai Abal Mungdir kunyahnya, atadri ayyu ayatin minal kitabi maka a'zam. Tahu enggak ayat yang paling utama dalam Quran itu? Maka sebagai adab seorang penuntut ilmu, Ubay mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Tapi Rasul terus saja menekan Ubay supaya Ubay menjawab. Akhirnya Ubay pun mengatakan, ayat yang paling agung menurutku wahai Rasul adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian dia membaca ayat kursi sampai selesai. Setelah itu Rasul menepuk dada Ubay dan mengatakan, wallahi liyahnikal ilmu ya Abal Mungdir. Demi Allah, semoga Allah memudahkan engkau menuntut ilmu wahai Abal Mungdir. Kau cerdas. Rasul memuji siapa? Ubay bin Ka'ab. Dari dua riwayat ini kita bisa memetik faedah tentang keagungan ayat kursi. Bagaimana ayat kursi ini dijadikan ayat termulia, teragung di dalam Al-Quranul Karim. Memang kita tidak menafikan ada yang berpendapat bahwa ayat satu dengan ayat yang lain itu sebenarnya nilainya sama saja. Kalau kita baca alam nashrah laka sadrak,
maka nilainya sama dengan tabbat yada abi lahab wa tab. Kalau kita baca tabbat yada abi lahab wa tab sama dengan ayat lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Kalau kita baca lam yakunil ladina min ahlil kitab sama dengan ayat la Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi ayat satu dengan ayat lain itu sebenarnya sama saja. Itu ada satu pendapat sebagaimana yang dinukilkan pendapat ini dari Abul Hasan al-Ash'ari, Abul Hasan al-Ash'ari, ya. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa ada ayat-ayat itu yang diunggulkan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana ada satu surat dalam Quran itu diunggulkan dengan surat-surat yang lainnya. Seperti surat Al-Fatihah. Itu diunggulkan. Sampai disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran. Atau seperti surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ya, itu sama dengan sepertiga Quran. Atau seperti idza jaa surah Al-Ikhlas yang lainnya itu apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu sama dengan seperempat Al-Qur'an. Jadi surat satu dengan yang lainnya saja ada keunggulan. Lah termasuk juga ayat. Lah ayat yang paling unggul, yang paling agung, yang paling mulia, yang paling tinggi dalam Quran itu adalah ayat kursi. Karena di sini Nabi SAW dengan tegas mengatakan kepada Ubay ibn Ka'ab, atadri ayyu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Tahukah engkau wahai Ubay, wahai Aba Mungdhir, ayat yang paling agung, menunjukkan bahwa satu ayat dengan ayat yang lain itu ada ayat-ayat yang diagungkan dibandingkan yang lain. Dan tidak ada ayat yang paling mulia dalam Quran melebihi ayat kursi. Lalu apa kemuliaannya ayat kursi ini? Kenapa kemudian menjadi istimewa dibandingkan ayat-ayat yang lainnya? Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan, qala al-ulama innama tamayyazat ayatul kursi bi kauniha a'zam lima jama'at min usulil asma'i was sifati minal ilahiyyati wal wahdaniyati wal hayati wal ilmi wal maliki wal qudrati wal iradati wa hadhihi as-sab'atu usul al asma'i was sifat. Kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslimnya, dia mengatakan, kenapa ayat kursi itu diunggulkan dari ayat-ayat yang lain? Karena dalam ayat kursi ini terkumpul padanya sumber-sumber nama-nama dan sifat. Sumber-sumber nama-nama dan sifat ketuhanan, al-ilahiyah, ketuhanan yang menunjukkan keesaannya, yang menunjukkan hidupnya Allah Azza wa Jalla, pengetahuannya Allah, kekuasaannya Allah, kehendaknya Allah. Dan ini merupakan keistimewaan besar yang tidak ada pada ayat yang lain. Karena di situ ada usul asma dan sifat itulah. Dalam ayat ini tidak ada, hanya ada di ayat kursi. Dan ayat kursi ini sebagai jawaban orang yang bertanya siapa Tuhan. Kalau ibu ditanya siapa Tuhan ibu, maka jawabannya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Itulah Allah. Itulah Allah disebutkan dalam 10 poin dalam ayat kursi itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa 10 poin itu? Karena begini ya, syaraful ilmi ala syarafil ma'lum. Mulianya sebuah ilmu itu kan ditentukan ilmu yang dipelajari. Dan tidak ada ilmu yang lebih mulia dipelajari kecuali yang berkaitan dengan tauhid.
Dan ayat kursi ini bicara tauhid dari awal sampai akhir. Makanya mulia sekali karena isinya adalah pengenalan kita terhadap tauhid, tauhidullah azza wa jalla. Secara singkat kita baca tafsirnya saja, singkat-singkat saja karena waktu juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'udzuhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Di sini ada 10 pembahasan. Semua bicara soal tauhid. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu la ilaha illahu. Allah, dialah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Kalimat tauhid yang biasa kita baca adalah la ilaha illallah. Allah dibelakangkan. Tapi dalam ayat kursi Allah dikedepankan. Allahu la ilaha illahu. Yang sering kita baca la ilaha illallahu, kan begitu. Sebenarnya sama saja. Mau Allah dikedepankan, mau Allah dikebelakangkan, karena inti kalimat la ilaha illallah adalah harus mencakup 2 rukun. Pertama, rukun penafian, peniadaan. Yang kedua, rukun al-isbat, rukun penetapan. Harus ada yang dibuang, harus ada yang ditetapkan. Itulah tauhid. La ilaha itu peniadaan. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah, maka semua sesembahan yang tidak berhak disembah campakkan semuanya. Semua, Lata, Uzza, Manat, Hubal, gunung, sungai, rawa, terserah. Apapun disembah selain daripada Allah, campakkan semuanya. Kemudian illallah, tetapkan hanya Tuhan yang berhak disembah, itu hanya Allah saja. Nah, di sini juga sama. Di sini tetapkan dulu Allahu, Allah berhak disembah. Kemudian la ilaha illahu. Kemudian setelah adanya penetapan baru pembuangan. Kalau la ilaha illallah kan dibuang dulu baru ditetapkan. Di sini tidak ditetapkan dulu baru adanya pembuangan. Ditetapkan Tuhan yang berhak disembah yaitu Allah, baru dibuang Tuhan-Tuhan yang layak tidak disembah, tidak layak disembah, dicampakkan semuanya. Itulah tauhid. Hanya menetapkan satu Tuhan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini, Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adalah kalimatut thayyibah. Kalimat yang indah. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ibrahim ayat 24-26. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, maksudnya kalimat la ilaha illallah. Lihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat la ilaha illallah itu seperti pohon yang sangat baik. Akarnya teguh, maksudnya menancap ke bumi, tidak goyang, dan cabangnya menjulang ke langit.
pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Allah. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Maknanya apa? Maknanya ketika Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, itu diumpamakan dengan syajarah yang baik, pohon yang baik. Pohon yang baik itu seperti apa, Bu? Akarnya nancap ke tanah dan tidak bergoyang. Kemudian batangnya menjulang ke langit dan tidak roboh. Kemudian dipenuhi dengan buah-buahan yang selalu diambil setiap musimnya dan menjadi manfaat bagi manusia. Itulah tauhid. Itulah tauhid, kata para ulama. Tauhid ini diumpamakan dengan pohon, maksudnya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dengan pohon? Yang dimaksud pohon di sini, kata para ulama, akarnya teguh, artinya kalimat la ilaha illallah itu akarnya teguh. Kalau orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia paham dengan maknanya, maka dia akan teguh hidupnya, tidak akan goyang. Orang kalau bertauhid, Bu, nggak akan goyang kiri kanan, karena dia tidak mungkin menyandar kecuali kepada Allah. Dia tidak akan punya rasa takut, karena dia takutnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak akan mengeluh, karena dia sudah ada tempat keluhan Allah Azza wa Jalla. Dia tidak akan bersandar, karena sudah ada tempat bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha segala-galanya. Dia akan kokoh hidupnya tuh, bagaikan pohon yang akarnya nancap tuh, kokoh hidupnya, kan nggak akan goyang, Bu. Mau dikasih nikmat sedikit bersabar, mau dikasih nikmat banyak bersyukur, karena bertauhid dia. Kemudian juga batangnya menjulang ke langit. Maksudnya batangnya menjulang ke langit di sini bahwa ketika kokoh tauhidnya, maka seorang yang beriman, yang sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tauhid itu diaplikasikan dalam bentuk amalan. Setelah kokoh tauhidnya, maka dia pun mulai beramal saleh, dampak daripada kekokohan tauhid itu. Kemudian berbuah. Maknanya amal solehnya berbuah, baik untuk yang mengamalkannya ataupun orang lain yang melihatnya. Itulah orang yang bertauhid. Orang bertauhid di mana saja, Bu, hidupnya manfaat. Orang yang bertauhid itu di mana saja mereka hidup, maka mereka akan bermanfaat. Makanya kenapa Nabi SAW mempermisalkan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Perhatikan sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari. Hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala akhbiruni an syajaratin tushbihu aw karrajulil muslim la yatahatu waraquha wala tu'ti ukulaha kullahinin. Qala Ibnu Umar fawaqa'a fi nafsi annaha nakhla wa ra'aitu Abu Bakrin wa Umar la yatakallamani fakarihtu an atakallam falamma lam yaqulu syai'an qala Rasul sallallahu alaihi wasallam hiya nakhlah falamma qumna qultu li Umar ya abata wallahi laqad kana waqa'a fi nafsi annaha nakhlah qala ma manaka an tukallim qala lam arakum tatakallamun fakarihtu an atakallam aw aqulu syai'an qala Umar la an takuna qultaha ahabbu ilayya min kada wa kada. Kata Abdullah ibn Umar, ini kan Ibnu Umar masih kecil waktu itu, masih kecil. Kemudian Rasul membuat majelis. Dalam majelis itu sahabatnya banyak, ada Abu Bakar, ada Umar, orang-orang tua banyak. Lah Ibnu Umar itu masih kecil, hadir di majelis itu. Kemudian Rasul berikan pertanyaan, ceritakan kepadaku tentang pohon yang menyerupai seorang mukmin.
Tahu enggak pohon yang menyerupai seorang mukmin tuh? Kemudian kata Nabi SAW, ia tidak pernah rontok dedaunannya, baik di musim panas maupun di musim dingin, dan ia mengeluarkan buahnya setiap musim dengan izin Allah. Ibnu Umar mengatakan, lalu terbentik dalam hatiku, jangan-jangan pohon kurma tuh. Masalahnya aku melihat Abu Bakar dan Umar kok tak jawab, diam saja. Aku pun malulah menjawab karena masih kecil masalahnya. Tiba-tiba Rasul mengatakan, kalian tidak tahu? Aku kasih tahu, itulah pohon kurma. Kata Ibnu Umar, tuh kan betul prasangkaku itu pohon kurma. Setelah buyar majelisnya, masing-masing pulang, Ibnu Umar nih ngomong sama bapaknya Umar bin Khattab, Pak, aku udah tahu loh jawabannya, itu pohon kurma. Kata Umar, kenapa kau tak jawab? Katanya, habis kamu Abu Bakar diam saja, aku pun tak mau ngomong lah, katanya. Maka Umar mengatakan kepada anaknya, hei Ibnu Umar, katanya, seandainya kau jawab tadi di hadapan Rasul, itu lebih aku sukai daripada ini sebutkan. Kenapa? Karena kebanggaan orang tua kan, anaknya bisa jawab. Kenapa kau tak jawab? Katanya, karena masih kecil waktu itu. Syahidnya di sini bagaimana? Nabi mempermisalkan seorang muslim itu seperti pohon kurma. Pohon kurma itu dari mulai akar, batang sampai daun sampai ke buahnya, semua manfaat dari yang dibuang. Tidak ada yang dibuang pohon kurma itu, dari bawah sampai atas. Itulah seorang mukmin, tidak ada yang terbuang dalam kehidupannya. Manfaat bagi dirinya, manfaat bagi orang lain, dan hidupnya teguh, tidak pernah mengeluh. Itulah kalimatul la ilaha illallah, kalimatul tauhid. Tapi kalimat yang paling buruk adalah kalimat syirik, lawan daripada la ilaha illallah. Makanya ayat selanjutnya Allah mengatakan apa? Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar, kata Allah. Tapi perumpamaan kalimat yang buruk, maksudnya kalimat kesyirikan lawan daripada tauhid, seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak berdiri sedikit pun, melainkan pasti akan roboh. Orang kalau tidak punya tauhid dan beralih kepada kesyirikan, hidupnya akan roboh. Sedikit-sedikit takut, ya, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit, pokoknya hidupnya nggak tenang. Orang kalau tidak punya tauhid nggak akan tenang, nggak kokoh hidupnya, putus asa, ya. Dan cenderung akan dari kesyirikan itu, cenderung akan melakukan keburukan-keburukan. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 5758, apa kata Allah? Wa yaj'aluna lillahi al-banat subhana walahum ma yashtahun. Dan mereka menetapkan anak perempuan-perempuan bagi Allah, maha suci dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai. Di sini Allah menceritakan tentang orang-orang musyrik Arab. Orang-orang musyrik Arab itu selain daripada keyakinan-keyakinan syirik yang lainnya, mereka ada keyakinan syirik yang tertanam di hati-hati mereka, dan mengatakan bahwa malaikat-malaikat Allah itu adalah anak-anak perempuan Allah. Sama dengan orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Allah, sama dengan orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Tapi orang musyrik mengatakan malaikat-malaikat anak Allah. Makanya kita lihat berhala-berhala yang disembah orang-orang musyrik itu semua namanya perempuan. Seperti Lata, itu perempuan. Secara bahasa Arab Lata itu dari kalimat Allah, kemudian dibuat perempuan jadi Al-Lata. Kemudian Uzza itu dari kalimat Al-Aziz. Jadi mereka dibuat nama-nama perempuan tuh, karena mereka meyakini malaikat-malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Lihat dampak kesyirikan mereka. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah muka mereka, dan dia sangat marah.
Lihat kalau akidahnya sudah rusak, lari ke akhlak juga rusak. Orang-orang Arab tuh tidak suka kalau punya anak perempuan, langsung dikubur hidup-hidup. Ya. Lah akhlak-akhlak seperti ini muncul dari keyakinan kesyirikan tadi. Beda kalau orang bertauhid akan melahirkan akhlak-akhlak yang baik, tapi kalau syirik akan melahirkan akhlak-akhlak yang tidak baik. Seperti contohnya di sini. Ya. Dan begitu seterusnya. Makanya kemudian Allah permisalkan seperti pohon buruk yang akarnya sudah tercabut dari bumi, sewaktu-waktu bisa tumbang. Nah, itulah kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah seperti pohon yang baik yang akarnya menancap di bumi, batangnya menjulang ke langit, dan buahnya bermusim setiap musim. Artinya semua manfaat kehidupannya dan akan teguh, akan kekar dan tidak mungkin goyah kehidupannya. Itulah fungsinya belajar tauhid itu, Bu, untuk supaya memantapkan hidup. Ini yang pertama, Bu, kalimat la ilaha illallah. Allahu la ilaha illahu, dan faedah la ilallah sudah sering saya jelaskan. Diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, bahkan tegaknya langit dan bumi, bahkan orang dimasukkan ke dalam sorga, disyariatkan jihad dan begitu seterusnya, tidak bisa kecuali dengan kalimat la ilaha illallah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu al qayyum. Al hayyu al qayyum, kalimat al hayyul yang maha hidup. Nama Allah al hayyu hidup ini merupakan sumber semua nama-nama Allah selain daripada kepada Allah. Kan Allah itu kan nama yang semua nama lain tertuju kepada Dia. Makanya tidak boleh kita mengucapkan la ilaha illa rahman, la ilaha illal aziz, tidak boleh. Harus la ilaha illallah. Kenapa? Karena Allah itu semua nama dan sifat tertuju ke situ. Kenapa tidak boleh la ilaha illar rahman? Karena di masa jahiliyah, orang-orang musyrik itu mereka menganggap si nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab itu sebagai Rahmanul Yamamah. Itu Rahmannya orang-orang Yamamah katanya. Jadi orang-orang Arab menganggap Musailamah si nabi palsu itu disebut dengan Rahmanul Yamamah. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Yusuf, yang merawat Nabi Yusuf itu siapa namanya? Al-Aziz. Ya, Al-Aziz. Berarti kalau kita katakan la ilaha illa Rahman atau la ilaha illa Al-Aziz, bisa saja Rahman itu bukan Allah, bisa saja Al-Aziz itu bukan Allah, kan begitu. Tapi kalau sudah la ilaha illallah berarti memang tertuju kepada Allah, nggak ada yang lain. Makanya kenapa kemudian kalimat Allah itu sumber dari semua nama-nama dan sifat Allah, tertuju kepadanya. Dari 99 nama yang kita ketahui, sumber masdarnya adalah dari kalimat Allah. Kemudian Al-Hayy juga sama, karena sifat-sifat yang lainnya tidak mungkin ada kecuali Allah itu hidup. Pamannya mendengar, mungkinkah mendengar kalau tidak hidup? Melihat, mungkinkah melihat kalau tidak hidup? Ya nggak mungkin, kan begitu. Menghendaki sesuatu, mungkinkah menghendaki sesuatu kalau tidak hidup? Jadi kalimat hidup ini juga sumber dari semua nama-nama Allah, kembali ke kalimat hidup juga tuh. Karena Allah tidak mungkin Al-Alim, tidak mungkin Al-Basir, tidak mungkin As-Sami kalau tidak Al-Hayy, kalau Dia tidak hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'alal insan, tidakkah datang kepada manusia di mana tidak ada satupun yang di alam semesta ini tersebutkan namanya. Karena ketika itu tidak ada makhluk kecuali Allah. Baru setelah Allah menciptakan makhluknya tersebutlah ada langit, ada bumi, ada laut, ada gunung. Tapi dulu tak ada, hanya Allah saja yang disebut. Makanya dalam hadis Bukhari Nabi mengatakan kana Allah walam yakun syai'un ghairuhu. Allah sudah ada dan tak ada apapun selain Dia.
Jadi sebelum ada makhluk Allah sudah ada tuh. Belum ada apapun Allah sudah ada. Karena Allah itu tidak seperti malaikat, tidak seperti manusia, tidak seperti jin, tidak seperti makhluk yang lainnya yang didahului ketidakadaan kemudian dibuat ada. Manusia dulu nggak ada, kemudian dibuat ada. Malaikat dulu tak ada, kemudian dibuat ada. Jin dulu tidak ada, kemudian dibuat ada. Langit dan bumi dulu tidak ada, kemudian dibuat ada. Tapi Allah itu senantiasa ada dan akan pernah ada dan selalu akan ada. Itulah yang kemudian Allah katakan dalam surah Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah yang awal, dialah yang akhir, yang nampak, yang samar, dan begitu seterusnya. Dan Allah katakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kalian bisa kufur? Dulu kalian enggak ada, kami hidupkan kalian, kemudian kami wafatkan kalian, kemudian kami hidupkan kembali kalian, dan kepada Allah lah kalian dikembalikan. Dulu kita tidak ada, dan kita ada akhirnya. Malaikat ada akhirnya, manusia ada akhirnya, jin juga ada akhirnya. Karena nanti pada hari kiamat mereka akan mengalami kematian. Manusia mati, jin mati, malaikat mati, tapi Allah tidak akan mengalami kematian. Manusia, makhluk yang lain, bahkan alam semesta juga akan mengalami kehancuran kecuali yang Allah kecualikan. Adapun kekekalan sorga, sorga awalnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan, tiba-tiba menjadi kekal. Berarti kekalnya sorga kalau gitu sama dong dengan kekalnya Allah. Beda. Kalau kekalnya Allah tidak berhajat kepada siapapun, tapi kekalnya sorga berhajat kepada yang mengekalkannya. Siapa yang mengekalkan sorga? Allah. Kalau berkehendaki Allah tidak kekal, sorga tidak kekal, bisa saja Allah buat kayak gitu kan. Allah buat sorga tidak kekal, tapi Allah berkehendak sorga itu kekal. Berarti kekalnya sorga berhajat kepada kekekalan Allah, tapi kekekalan Allah tidak berhajat kepada kekalnya sorga, karena Allah yang membuat kekalnya sorga. Si bulak balik aja nih Ustaz, ya, paham kan? Ya kurang lebihlah seperti itu. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW pernah berdoa seperti ini, Allahumma antal awal falaysa qablaka syai'un, wa antal akhir falaysa ba'daka syai'un, wa antal zahir falaysa fawqaka syai'un, wa antal batin falaysa dunaka syai'un. Ya Allah, Engkau adalah yang awal, maka tidak ada sebelummu satu apapun. Ya Allah, Engkau adalah yang akhir, maka tidak ada setelahmu sesuatu apapun. Ya Allah, Engkau yang nampak, maka tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Ya Allah, Engkau yang tak tampak, maka tidak ada di bawahmu sesuatu apapun. Itulah Al-Hayy, itulah Allah. Allah zat yang tidak akan pernah mati. Abu Bakar pernah mengatakan di hadapan para sahabat saat wafatnya Rasul, ayyuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Hei manusia, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati katanya. Muhammad sudah mati, ngapain kalian sembah? Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah zat yang maha hidup. Allah zat yang maha hidup. Ma'asyiral muslimin. Kemudian Al-Qayyum. Apa itu Qayyum? Qayyum itu ada dua penafsiran. Pertama, Qayyum itu maknanya somad. Somad itu semua manusia bergantung kepada Allah. Maknanya Allah tidak berhajat kepada manusia. Qayyum itu Allah tidak berhajat kepada manusia. Ini mana yang pertama? Ya, Allah tidak berhajat dengan kita. Allah tidak berhajat dengan solat kita, dengan puasa kita, dengan haji kita, dengan ibadah kita. Allah tidak berhajat. Kita yang berhajat kepada Allah. Allah tidak berhajat. Sekalipun satu dunia, malaikatnya, jinnya, manusianya, semua kufur, tidak membuat kekuasaan Allah berkurang. Ataupun sebaliknya, kalau semua malaikatnya, jin dan manusianya beriman, tidak pula menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Allah tidak berkurang karena kemaksiatan makhluknya,
dan Allah tidak lebih gara-gara keimanan makhluknya, karena Allah tidak berhajat. Allah nggak butuh dengan kita. Itu makna Somad. Makna Al-Qayyum. Makna yang kedua, dan ini yang dikuatkan banyak para ulama, makna Al-Qayyum itu artinya Allah mampu memberikan semua hajat makhluk-makhluknya. Kalau satu dunia berkumpul di satu tempat, kemudian masing-masing meminta disesuaikan dengan permintaannya. Yang satu mengatakan, ya Allah saya minta mobil, yang satu mengatakan, ya Allah saya minta minta rumah, yang satu mengatakan saya minta sembuh, saya minta ini, saya minta kaya, macam-macam lah disebutkan. Satu dunia kalau seandainya mereka meminta kepada Allah, kalau mereka sa'aluni kulla mas'alatin, meminta kepadaku semua masalahnya, satu dunia itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi itu? Allah mengatakan, fa'ataitu, maka aku akan beri kulla mas'alatin, setiap fa'ataitu kulla sa'ilin mas'alatahu, maka aku akan beri kepada setiap orang yang meminta setiap permintaannya. Kemudian kata Allah dalam hadis kursi, dia mengatakan, illa kama lau anna ahadakum marra bil bahri faghamasa fihi ibratan thumma rafa'aha ilaihi dzalik, maka pemberian Allah itu seperti ibu ambil jarum, kemudian datang ke lautan, kemudian jarumnya ditojros ke lautan, kemudian diangkat lagi, di situ ada satu tetes di ujung jarum tuh. Lah satu tetes itulah cukup memberikan semua permintaan manusia satu bumi. Kalau boleh, makanya ulama mengatakan, kalau seandainya mungkin para sahabat, para tabi'in melihat kita hari ini, boleh jadi mereka mengatakan bahwa kita orang-orang akhir-akhir zaman ini lebih mengejar yang sedikit, yang satu tetes di ujung jarum itu, dibandingkan lautan yang terbentang-bentang sana. Ya. Artinya surga itu sudah jelas. Dunia ini hanya satu tetes di ujung jarum. Kenapa itu pula yang dikejar? Dunia loh, itu cuma satu tetes. Surga itu bagaikan lautan. Makanya para ulama salaf mengatakan, kalau seandainya mereka hidup kemudian melihat kita ini ibarat ribuan semut yang dilempar satu butir gula. Satu butir gula itulah kemudian diperebutkan ribuan semut itu. Sementara mungkin gula yang banyak di sana nggak terpikir. Makanya kenapa manusia itu terlampau cinta dengan dunia dan tidak terpikir mau akhirat? Karena Allah setiap berbicara dunia dan akhirat dalam Quran itu selalu mendahulukan dunia baru akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Allah dahulukan dunia kemudian akhirat kan? Coba kita balik. Ibu lahir di sorga, mau nggak ke dunia? Nggak mau. Ya. Karena kita lahir di dunia, nggak mau ke sorga, itu masalahnya. Coba kalau kita lahirnya di sorga, saya kira nggak ada orang masuk sorga mau ke dunia. Masalahnya dunia diawalkan karena kita hidup di dunia, yang nampak itu dunianya dulu, sorganya tak nampak. Makanya kita lebih cinta dunia karena tak nampak sorga itu. Coba kalau seandainya kita lahir di sorga, nggak mungkin ibu mau ke dunia. Itu masalahnya. Nah inilah yang kemudian kita diajarkan bahwa Al-Qayyum itu Allah mampu memberikan segala hajat kebutuhan semua makhluknya, manusianya, jinnya, malaikatnya, binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, dan begitu seterusnya. Itulah Al-Qayyum. Ya. Kemudian yang ketiga, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wala naum. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tersentuh dengan sina, ngantuk, wala naum, apalagi tidur. Ngantuk aja tidak, apalagi tidur. Logika Bu, kalau ibu pulang dari sini yang naik motor, ya Bu, ibu ngantuk, terobos saja jalan tuh, kira-kira nabrak nggak? Ya, pasti nabrak. Yang lebih parah lagi, ibu tidur saat nyetir, saya jamin Bu, bangun tuh mungkar nakir depan ibu tuh.
pasti celaka kan? Orang kalau ngantuk nyetir, nabrak-nabrak bu. Apalagi tidur, bukan nabrak, bukan ini, matilah kita dibuat di situ. Maknanya kita manusia ketika sedang ngantuk, sedang tidur saja kita tidak stabil untuk mengatur setir mobil, setir motor itu. Tidak bisa. Ibu lagi masak ngantuk, tertumpah garam satu, asin semua tuh. Lagi ngantuk. Karena saya pernah juga dulu jadi koki di pondok itu. Kita tidak bisa membedakan mana micin, mana sari gula tuh. Modelnya kayak micin. Saya pikir itu micin, saya tumpah manis semua. Rupanya sari gula. Sampai masak lagi akhirnya. Ya. Karena ngantuk, masaknya ngantuk. Ya jadi gitu, jadinya maunya asin jadi manis semua. Lah bayangkan kalau seandainya Allah yang ngantuk, Allah yang tidur. Ini Allah ini yang mengatur alam semesta. Apa nggak tabrak-tabrakan tuh planet tilang itu? Pasti masalah gitu. Walillahil masalul a'la. Makanya ada sebuah riwayat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Walaupun beliau mengatakan bahwa riwayat ini sebenarnya lemah, bahkan mungkar. Tapi kita ambil ibrahnya. Jadi Nabi Musa ini bertanya kepada malaikat, apakah hal yanamu rabbuna? Apakah Allah itu tidur? Jadi malaikat diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk membawa dua bejana. Disuruh Nabi Musa memegang dua-duanya, suruh berdiri lama. Kemudian setelah berdiri lama, bejana itu diberikan air. Jadi satu mangkok taruh sini, satu mangkok taruh sini, kemudian dikasih air, agak berat sedikit. Kemudian Musa disuruh begini terus-terusan. Kata malaikat kata Musa, sampai kapan wahai malaikat? Sudah kau berdiri saja seperti itu. Akhirnya lama berdiri, ngantuk Musa itu. Ketika ngantuk, satu bejana sebelah kiri tumpah. Karena ngantuk. Tinggal satu, dia berusaha pokoknya, akhirnya tertidur, tumpah dua-duanya. Nah itulah kalau ngantuk sama tidur. Ngantuk saja pecah, apalagi tidur. Ya. Seolah-olah ini Allah ingin mengatakan kepada Musa, ya Musa, kalau aku ngantuk apalagi tertidur, sama kayak gitu tuh kejadiannya tuh. Kau pegang mangkok, kau jatuh satu, tidur jatuh dua-duanya, hancurlah alam semesta ini. Allah tidak pernah tersentuh ngantuk apalagi tidur. Ya. Sebab kalau Allah sampai tersentuh ngantuk apalagi tidur, ini bahaya bu. Ibu berdoa nih, ya Allah berikan saya anak banyak. Allahnya ngantuk, salah dengar. Ya, dikira tak mau anak, nggak dikasih sama Allah. Namanya orang ngantuk, salah dengar. Apalagi lagi tidur, ibu berdoa tengah malam, Allahnya lagi tidur. Ya orang tidur nggak tahu ibu minta apa kan? Kok nggak dikabul-kabulkan ini? Nah, ini kan masalah jadinya. Dan makanya kemudian sifat ngantuk dan tidur itu tidak sempurna bagi Allah. Dan itu hanya sempurna bagi makhluk. Makhluk itu terbalik. Kalau tidak ngantuk, tidak tidur, nggak sempurna, pasti wajib ke rumah sakit beli obat ngantuk. Itu manusia. Coba saja bu, 5 hari ibu tak tidur, pasti ke rumah sakit minta obat tidur. Ya. Tapi Allah itu berbeda sifatnya dengan kita. Sifat Allah itu sempurna. Justru tidak ngantuk, tidak tidur bagi Allah sempurna, tapi bagi kita tidak sempurna makhluk. Nah, makanya disebut Allah mengatakan tidak sinatun, tidak juga naum. Kemudian Allah mengatakan selanjutnya Hayyul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nah, itu sudah keempat ya. Allahu la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah kepunyaan langit dan bumi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Walillahi ma fis sama. Walillah, li di sini kata ulama tafsir sepakat bahwa di sini lil milki. Artinya li yang memiliki makna semua langit dan bumi itu kepunyaan Allah. Tidak ada secuil di langit dan bumi itu Allah berserikat dengan makhluknya. Tidak ada. Langit dan bumi itu mutlak kepunyaan Allah. Tidak ada secuil yang di alam semesta ini kecuali milik Allah. Kita tidak berserikat sedikit pun di situ. Sampai kita sendiri milik Allah. Badan ibu itu milik Allah. Makanya tidak boleh ibu potong jari itu. Kan itu bukan milik ibu. Umpamanya ambil
ambil pisau kemudian dipotong satu ruas. Nggak boleh, berdosa bu. Kita memotong jari kita ini bukan jari kita milik kita, milik Allah. Berarti zalim kepada Allah Azza wa Jalla memotong jari kita. Karena semua milik Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi? Apa hikmahnya? Buat apa Allah menciptakan langit dan bumi itu? Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan hikmah di balik penciptaan langit dan bumi. Ibu perhatikan surah An-Najm 31. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan dialah Allah yang memiliki semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Untuk apa? Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu, agar Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat, dan agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang baik. Jadi diciptakan langit dan bumi itu untuk memberikan pelajaran kepada manusia, menguji manusia, agar ketika kita berhadapan dengan Allah, Allah tahu siapa yang baik, siapa yang tidak baik. Bu, kalau ibu menatap ke langit, dari langit pertama sampai ke arsy sana, di langit itu isinya apa sih? Isinya malaikat semua bu. Di langit pertama, kedua, ketiga sampai ke arsy itu semua isinya malaikat. Pertanyaannya, malaikat berbuat dosa? Tidak ada. Di langit itu tidak ada dosa bu. Pernah terjadi 2 kali dosa. Pertama Adam memakan buah larangan, kedua iblis yang tidak mau sujud, itu saja. Selepas itu tidak ada dosa di langit. Tapi kalau lihat ke bumi, Masya Allah, semua dosa ada, lengkap. Mulai dari yang kecil, yang besar, yang banyak, yang sedikit. Mulai syiriknya, bid'ahnya, maksiatnya, datang ke dukunya, malingnya, nyurinya, gibahnya, dusta. Di bumi tempatnya sarangnya dosa. Tapi kalau di langit sarangnya ibadah. Ya. Makanya kenapa kemudian Allah ciptakan langit dan bumi ini? Sebuah kaidah yang disebutkan para ulama, lan tuta'a illa bi idni wa lan tuqsa illa bi ilmi. Allah itu tidak ditaati kecuali karena izinnya, dan Allah tidak dimaksiati kecuali dengan pengetahuannya. Ada yang mengatakan Allah tidak ditaati kecuali dengan izinnya, dan tidaklah Allah dimaksiati kecuali dengan ilmunya. Apa maknanya? Ya. Tidak ditaati kecuali dengan izinnya, tidak dimaksiati kecuali dengan ilmunya. Karena beda antara taat dan maksiat tuh. Kalau kita berbuat taat, sholat, zakat, puasa, haji, bu, kita ini belum tahu apakah dengan sholat kita, zakat kita, puasa kita dapat izin masuk surga. Kan belum tentu bu. Ya. Sholat kita apa ibu tahu sholat ibu diterima? Kan nggak tahu. Kita berusaha saja sholat, mudah-mudahan diterima. Ibu datang ke sini apa dapat pahala? Mudah-mudahan dapat pahala. Karena kan niat orang sholat itu kadang-kadang ada riya, ada yang sum'ah, ada macam-macam kan. Sehingga Allah tidak ditaati kecuali dengan izinnya. Karena orang masuk surga itu ada izin dari Allah. Tapi orang masuk neraka tidak perlu izin-izin bu. Ya. Orang masuk neraka itu tidak perlu izin-izin. Ibu nih umpamanya gibah, harusnya kan gibah dosa masuk neraka. Berarti kalau saya gibah saya izin dong masuk neraka. Tidak perlu izin masuk neraka tuh. Langsung jebloskan aja ke situ. Makanya Allah tidak ditaati kecuali dengan izinnya. Karena orang masuk surga itu harus izin dulu. Kalau tidak ada izin tidak mungkin kita masuk surga. Tapi kalau dimaksiati Allah itu karena pengetahuan. Karena kita tahu maksiat itu jahat, tidak boleh. Ya. Makanya kenapa kemudian langit dan bumi diciptakan ini untuk supaya kita menjadi taat kepada Allah. Dan begitu seterusnya, bukan? Masih ada acara saya di Batu Besar dan juga ada yang mu'alaf mengungsi Islam bu. Kita titik sampai di sini, kita lanjutkan minggu depan aja. Baik, sebelum saya tutup dulu karena ada yang mau masuk Islam ya. Ditutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.